Balik lagi di Pop and Bank Podcast Otomotif dan Bengkel bareng gue Ajis dan Mas Ahmad Sirojudin alias Pak D. Masih dalam pembahasan drag bike, tapi kita kali ini khususin di Indonesia ya Pak D. Yoi. Fenomena, tren, spare part, bengkel, dan suku cadang dan lain-lain pokoknya lah. Bodi pertama, bataknya udah kita dapat. Bodi kedua kita udah dapat. Sok kita pakai DBS. Warna kuning. Salam lempel. Nah, kemarin ada statement atau pandangan dari salah satu narsum kita di video sebelumnya bahwa fenomena drag bike di Indonesia ini sekarang unik. Kenapa unik? Resmiannya meredup. Terangkanlah. No, God, please, no, no. Tapi liarannya meledak. Dan faktanya bos-bos gede yang tadinya megang di resmian itu malah beralih ke liaran. Padahal spek-spek motor liaran yang dibikin ini bukan spek sembarangan juga ya, Wadik. Betul. Kayak contoh vario-vario yang dikata anak sekarang vario. Kelasnya juga lebih khusus, Jis. Kelasnya Kalau lebih khusus. 201 di resmian dan 402 di resmian, mereka main di 500 meter. Oke. Nah, Ada mungkin yang lebih gila di 1000 meter gitu. sekarang lebih gila Antasari deh nggak jebol motornya. Ujung ke ujung tuh. Emang berapa meter itu? Nah, saya juga kurang paham. Tapi sih kalau dari pandangan itu lebih panjang dari trek balap resmi sih sepertinya. Iya. Spek-speknya gede loh, 63 lah, ada yang 66 lah, dan lain-lain. Nah, biar lebih konkret, kita langsung telepon narasumbernya lagi. Bang UT. Bang UT lagi dari 73 apa tadi nih? 73 Racing Team. 73 Racing Team. Kita bakal ngobrol nih. Halo, Bang. Ya. Nah, jadi ini kan next video nih, konsep kita, tema kita adalah drag bike di Indonesia. Ya. Dengan fenomena, trennya, sampai spek motor dan part-partnya. Nah, yang bahasan pertama ini kemarin kan udah nelpon salah satu mantan pembalap dan dia sekarang jadi mekanik nih. Bahwa ada statement drag bike Indonesia sekarang resmiannya meredup, tapi liarannya meledak. Nah, bahkan sampai di titik bos-bos gedenya itu beralih ke liaran. Nah, kalau dari Bang UT sendiri selaku yang udah pengalaman, gimana pendapatnya? Sebetulnya rame atau enggak ramenya itu berdasarkan karena memang kan event kita sepi ya. Untuk di 201, 402 sepi. Sebetulnya bukan liaran, tepatnya drag 500 meter karena itu banyak kan di sirkuit-sirkuit permanen kan. Iya. Katakanlah kayak di Sentul, kita nggak bilang, mungkin kalau zaman dulu bisa bilang itu balap liar, tapi sekarang kan balap yang terorganisir juga sih. Betul, udah mulai terorganisir, udah pakai timing segala macam ya. Sudah pakai timing, sudah ada arisannya juga, sudah ada event-event dadakannya juga. Iya. Karena ini banyak di situ pun juga banyak satu hal yang baru buat mungkin buat owner-owner yang tertantang pengen coba nih, mau ikutan juga nih, boleh nih gitu kan. Itu. Nah, jadi tapi kalau saya bilang sih memang karena kegiatan di drag resminya itu belum berjalan dengan baik atau eventnya masih banyak kosong, ya mau nggak mau karena hobinya dia itu terjun di bidang otomotif jalan dengan baik, ya salah satunya itu coba-coba di event lain, coba-coba di konsep yang lain di 500 meter itu. Nah, kalau itu kan Sih. tetap di konsep 500 meter gitu. Nah, sekarang kan mungkin kita mencoba mewakili sudut pandang orang-orang yang nggak terlalu expert nih Om, kayak ya fenomena sekarang mungkin Bang Ute udah lebih paham lah. Matic sekarang kan pada gila-gila nih Om, seperti yang tadi udah Om Ute singgung, Big Matic sekarang juga serem-serem gitu ya. Nah, apalagi sekarang tren Antasari lantai 2 gitu, sama Matic speeding gitu. Maksudnya sebenarnya kan kita ngelihat spek-spek motornya juga nggak sembarangan gitu ya. Betul. Bahkan aku punya temen pribadi gitu ya, dia bikin motor sampai 40-50 juta hanya untuk naik ke atas gitu loh Bang Ute. Betul. Nah, sedangkan kan angka tersebut kalau ditumpahin ke drag bike resmi itu udah cukup lumayan lah ya. Gimana Bang Ute?
Kalau tanggapan saya karena mereka memang tidak dapat fasilitas dari kita, dari di drag pack nggak ada kelas yang mereka mau. Jadi culture-nya itu nggak ada buat dia di situ di tempat sekarang kan memang metanya di drag pack ini kan motor yang notabene yang trondol, yang basically-nya udah emang nggak bisa dipakai harian. Gitu juga karena kalau itu saya bilang sih speeding ya, yang lantai 2 itu speeding. Jadi tracknya juga sampai sekilo, kadang sampai 800 gitu. Betul. Kan kalau di drag resmi nggak ada gitu kan. Betul. Karena itu tadi hobi di otomotif yang sama, cuma beda karakter orang pengen. Yang satu suka yang motor kencang tapi bodinya tetap standar. Itu kan nggak ada. Nah makanya sebetulnya sih ini buat PR juga buat IO drag bike Indonesia gitu ya, khususnya karena kan sama-sama lurus. Itu cuman memang kita balik lagi memikir adakah trek sepanjang itu gitu loh. Itu masalahnya. Mau kan dia kan cari opsi lain, mungkin di mana ada tempat yang lurus panjang seitu, terus menurut dia oke, aman dia balap. Tapi saya sih nggak apa ya, maksudnya nggak milih-milih, tapi saya bilang ya itulah karakter orang Indonesia tuh kuat banget dunia otomotifnya sih. Betul. Tapi menurut Bang UT sendiri, apakah ada kelas Sanmori itu cukup membantu mengurangi itu atau mengajak untuk resmian? Sangat membantu banget. Malah jadi kayak gini, kita tuh kayak punya wadah buat yang orang kan udah kadang nggak semua tim balap bikin motor ya. Kadang ada owner aja perorangan pengen punya motor balap tapi dia nggak ikut balap, cuma mau pakai sendiri, mau nggak mau kan dia ikut setelah Sanmori, dia pendian gitu sih yang saya bilang. Dan yang sekarang tuh ya mungkin kita sebut culture gitu ya. Kalau dulu kan yang namanya motor drag seperti yang Bang Ute bilang, motornya udah trondol, udah telanjang, udah didorong. Nah, culture sekarang motor kenceng bisa buat daily, kerja lah, touring lah gitu. Itu yang lagi metanya lagi rame. Nah, sekarang lagi begitu. Kalau dulu kan ya kita sebut dulu lah zaman-zaman belasan itu motor kenceng ya lu nggak bakal nemu di jalanan. Pasti malam dia setut gitu kan. Nah sekarang terus ownernya nggak bisa bawa, kan orang bawa juga hanya khusus membalap. Iya. Nah kalau untuk kayak di speeding ini yang Om tadi bilang itu menjangkau semua kalangan sih, saya bilang ownernya bisa bawa. Bener. Atau ya apalah yang lain bisa bawa, dan bahkan bisa dipakai buat balap juga gitu. Betul, bahkan kadang kan ada arisan juga. Bahkan sampai di sosial media ada ojek online loh. Iya. Yang orang lagi speeding dia tusuk dari belakang. Gue sih ya sebagai pecinta otomotif salut ya. Zaman dulu kan balap itu kesannya mahal dan berkelas. Sekarang udah semua kalangan bisa gitu loh. Kita tadi balik lagi ke ujung titiknya itu wadahnya nggak ada gitu. Mungkin kalau wadahnya diperbanyak, orang-orang itu bakal pindah ya. Pindah karena gini, kita ambil contoh di Thailand. Motornya hampir sama kayak speeding. Tapi mereka punya fasilitas dan mereka balap dengan keadaan bodi yang sama. Nah kita sedikit merujuk ke spesifikasi ini Om. Motor sekarang kan yang tadi kita udah obrolin, spek-speknya gede, tapi dipakai harian, touring, bahkan ada ojol masih pakai spek gede nih. Nah dari hal ini pastikan suku cadang tua banget bahasanya, part itu kan sangat mendukung dan berpengaruh ya Bang Ute. Betul. Nah, apakah Bang Ute termasuk salah satunya di lingkaran itu? Di lingkaran itu. Bisa dikatakan seperti itu. Asik. Jadi kalau di lokalan kita sudah ada TDR bisa sampai 350 cc. Bang Ute main di ranah apa nih? Saya masukin kebanyakan tuh kayak seperti peran pendukung kayak As MRX, terus Blockhead dari Thailand, yang udah valve-nya udah besar, terus sama blok-blok CNC. Jadi banyak kan sih part-part racing Thailand sih yang saya masukin di Matic di Indonesia banyak kan. Secara harga gimana? Saya cuma hanya supplier ya. Oh, supplier doang. Kita nggak tahu itu dijual di mana, di toko mana, saya juga nggak tahu. Saya hanya supplier aja. Masih seperti Bang yang dulu ya, Bang Ute masukin barang dan customernya entah berantah ya. Iya,
Tapi juga jadi acuan juga buat para pembisnis otomotif. Jadi ini lagi rame jadi ikut pada pesan sedikit beli. Nah juga saya juga jadi banyak teman-teman saya yang seperjuangan juga sama akhirnya mengikuti apa yang saya jalani gitu. Banyak contoh hal kayak zaman dulu belum ada rangka DKT yang Pak saya masukin rame. Secara harga jadi gimana Bang Ute? Kalau harga kita mengikuti sih. Oke. Kita mengikuti sih kalau harga kita mengikuti. Tuh. Ibaratnya Tapi yang jelas sih memang untuk sementara ini yang untuk Bigmatic dan yang lainnya propernya itu dari banyakan dari negeri seberang sih banyakan. Oke. Oke, secara part material apa sih yang mereka gunakan tuh? Kalau material sebetulnya sama ya, cuma memang desain sama stroke up-nya jadi balancingnya katakanlah kita bicara kertas ya. Ya. Patokannya kita kertas itu crankshaft ya, crankshaft itu dari desain bandulnya, stroke up-nya sama material ketahanannya kita nggak tahu dia raw materialnya pakai apa. Terus finishingnya juga bagus sama senternya juga bagus. Kayak gitu sih. Ibaratnya semua part itu ready to race ya? Ready to race. Ready. Rata-rata ready to race. Ready Dan to bahkan bisa dipakai buat harian juga. Dan di Indonesia para pekerja part-part mechanical ini masih ibaratnya meraba-raba ya? Belum bisa produksi massal ya? Dibilang meraba sih enggak ya. Mungkin kita itu tadi kita ketinggalan berapa langkah karena memang kita itu tadi kalau mereka kan memang kebiasaan di sana riset terus kan. Iya. Betul. Tempat buat itu tadi balik lagi tempat buat riset ada, buat setting ada. Kalau kita kan memang nggak kalah canggih sebetulnya kita justru malah yang udah diolah ulang misalkan barang yang dari Thailand itu nggak langsung plak jadi dipasang. Mereka juga ada beberapa custom lagi sama mekanik Indonesia sih. Sebetulnya jauh lebih pintar mekanik Indonesia kalau menurut saya ya cara pandang saya. Iya, saya setuju itu. Saya setuju dan banyak yang ngomong seperti itu karena tidak semua part-part balap di Thailand itu sesuai dengan homologasi di wilayah Indonesia. Betul. Mungkin secara aplikasi PNP ya, tapi untuk secara beban beratnya atau declare-nya yang kita mau tuh kita menyesuaikan gitu. Progres harian Bang Ute nih kan ibaratnya tetap sebagai bengkel balap 73 Racing kan. Apa nih yang di-develop di Bang Ute sekarang nih? Motor-motornya? Kalau untuk di bengkel saya kebetulan alhamdulillah udah banyak orang-orang yang proper juga ya. Kalau untuk saya setiap hari di bengkel sih enggak ya. Saya lebih banyak lagi pengen jadi content creator. Ketika kaliper AP Racing ini bisa digunakan untuk segala jenis mobil. Konten kreator nih. Oke. Sama konsultan gitu aja sih. Oke. Mungkin udah dari tahun 2000 kurang lebih 2009 2008 lah berkecimpung di bengkel. Bukan jenuh sih maksudnya pengen ada hobi yang lain lah. Nah, jadi menurut dari sudut pandang Bang Ute sendiri, bisnis part-part racing ready to race ini masih menjanjikan nggak? 50% menjanjikan, tapi memang kendala sekarang kan ekspor impor itu lagi agak susah Om. Jadi dan kita juga puasa balapnya juga banyak kayak makanya saya juga untuk sementara ya nggak terlalu 100% banget oke. Balap 2026 itu gimana Om? Apa aja lah yang kita harus cari lagi gitu. Benar. Tapi dari yang Bang Ute tahu dan lihat, part-part racing Indonesia itu udah bisa bersaing belum sih Bang Ute? Udah sangat bisa. Udah sangat bisa ya. Sebenarnya mungkin memang ya, karena karakteristik orang kita itu kalau nggak luar kayaknya nggak oke gitu loh. itu dari dulu kayak Bang Ute. Tapi kalau saya perhatikan kadang pun saya sendiri pun malah lebih banyak pakai part lokal daripada
yang saya bawa sendiri dari Thailand gitu. Oh, karena balik lagi ya, semua tergantung yang masaknya ya Bang Ute. Satu lagi yang masang, kedua kepentingan itu propernya sih buat harus beli itu gitu maksudnya. Oh, Kan jadi berbagai mekanik punya racikan tersendiri gitu loh mas. bener banget. Jadi kita nggak perlu spare duit gede, spare duit kecil, asal bikinnya bener bisa gitulah ya. Itu bisa. Oh. Kadang ada orang cuman pengen beli coba-coba, ternyata akhirnya dia balik lagi ke settingan awal yang ada di lokalan. Oh, oke lah, oke. Jadi kita udah paham nih. Nah, Bang Ute terakhir dong. Boleh dong Bang Ute mungkin ada yang mau disampaikan buat para pembalap-pembalap atau mekanik atau penjual part-part di Indonesia. Monggo silahkan. Balap ini masih panjang. Oke. Otomotif ini masih panjang. Jangan pernah menyerah, jalan terus apapun kondisinya, tetap semangat. Ya segala sesuatunya itu perlu pengorbanan sama nahan diri dulu. Oh. Oke deh kalau gitu. Mantep banget. Mantep banget. quote-nya. Thank you Bang Ute. Sama-sama. Oke, makasih thank sudah you. sharing. Sorry ganggu. Terima kasih. Kesimpulannya, Jailah. Kesimpulannya, kita sangat terbantu ya dengan adanya sosok Bang Ute itu memperkenalkan part-part di Thailand untuk dimasukin ke sini. Betul. Jadi Bang Ute sendiri punya opini bahwa mekanik-mekanik di Indonesia itu lebih cerdas daripada, lebih bagus kualitasnya daripada di luar. di luar. Ketika dikasih barang dari Thailand itu tidak serta-merta dipasang kemudian dites gitu doang. Masih ada yang di kurasi-kurasi lagi tuh, entar Vivo-nya, entah apa yang segala macam. Itu kemudian yang membuat secara outputnya itu secara timing lebih bagus, kualitas lebih durable dan sebagainya. Dari lu gimana? Nah, kalau yang dari gue pahamin itu, orang Indonesia baik dari jokinya, mekaniknya, atau bos-bosnya, dia nggak puas dengan PNP. Karena betul. orang Indonesia itu seperti yang dia bilang, lebih hebat malah dari orang luar. Orang luar udah bikin nih, sama orang kita masih di custom lagi. Berarti kan secara gampangnya, orang kita tuh standar ini belum kepake. Betul. Kita mau yang lebih dari luar. Makanya kalau kita bilang orang Indonesia kalah, nggak tentu. Ini udah kebukti. Orang Indonesia tuh lebih hebat, lebih ngulik. Dan ada beberapa customer Bang Ute tadi udah mulai meninggalkan Tuh. barang Thailand kembali ke barang lokal. Barang lokal. Nah ini perlu digarisbawahi. Nggak semua part branded, part mahal itu bisa menghasilkan tenaga yang diinginkan. Iya, Bahkan bisa jadi produk lokal pun hasilnya lebih bagus. betul. Terbukti bos-bosan aja udah mulai meninggalkan part-part luar, meninggalkan gengsi, part Indo hasilnya lebih bagus gitu ya dia. Nah itu dia, jadi teman-teman jangan cuman mahal, yang penting mekanik lu bener, settingan lu bener, motor lu udah kenceng. Maju terus dunia drag bike dan dunia balap di Indonesia. Gua Haji Satorik bareng Pak D, pamit undur diri, jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen abis ini kita bahas apa lagi nih. Thank you.